Nathan, apa yang terjadi? Sadarlah Nathan, di manakah kamu? Brengsek, mereka menyerang saat aku pergi menemui Felix. Semua pasukanmu sudah tidak berdaya, dan sekarang giliran kau yang akan aku habisi. Dan setelah itu, semua kelompok mata hitam akan musnah. Brengsek, ini tidak bisa diterima. Kau akan mendapatkan balasannya. Sekarang rantai jiwa sudah semakin kuat. Kau tidak akan bisa bertahan melawanku. Jadi sebaiknya kau menyerah dan berikan kekuatanmu padaku. Sial. Anak-anakku sudah menjadi korban. Ini tidak bisa diterima. Tidak ada pilihan lain selain melawannya. Aku nggak menyangka Raja benar-benar melakukannya. Tanpa memikirkan akibatnya, Raja memberikan seluruh energi merah miliknya ke tubuh Miko. Aku tidak bisa menghentikannya. Itu sudah menjadi keputusan Raja. Tapi, kekuatan Raja memang seharusnya berada di tubuh manusia. Karena dengan berada di tubuh manusia, kekuatan itu bisa kembali digunakan untuk membasmi kejahatan dan mendamaikan dunia seperti yang Raja lakukan dulu. Dan manusia yang tepat untuk menggunakan kekuatan Raja adalah orang yang dulu Raja upayakan untuk selalu hidup saat perang berlangsung. Raja benar, anak itu sudah tumbuh besar. Dia sudah bukan lagi bayi merah yang hanya bisa menangis saat perang. Kini ia sudah beranjak dewasa. Dan aku bersyukur seseorang merawatnya dengan penuh kasih sayang dan memberinya nama Miko. Itu nama yang luar biasa. Walaupun aku akan kehilangan Raja Sen, tapi dengan aku melihat Miko, aku juga seperti melihat Raja. Karena kekuatan Raja akan tersegel di dalam tubuh Miko. Kita semua nggak ada yang tahu keberadaan Miko. Tapi apa kalian tahu keberadaan rantai jiwa? Kami semua nggak ada yang tahu keberadaan Miko. Kami sempat melawan rantai jiwa, tapi mereka pergi begitu aja. Padahal pertarungan belum berakhir. Apa mungkin karena yang mereka incar adalah Miko? Jadi mereka sekarang sedang mencari keberadaan Miko. Itu mungkin saja. Tapi aku merasa ada yang aneh. Apa yang aneh? Rantai jiwa benar mengincar Miko. Tapi mereka juga akan menyerang siapapun yang mereka temui, termasuk kalian. Tapi mereka pergi. Aku ingat. Mereka pergi karena sepertinya ada suara yang memanggil mereka. Jadi gitu. Itu pasti kaptennya yang bernama Helios yang memanggil mereka. Apa mungkin Helios menemukan keberadaan Miko? Jadi Helios tiba-tiba memanggil mereka. Entahlah. Kalau memang mereka menemukan Miko, kita juga harus mencarinya. Pak Dirga. Pak Dirga, syukurlah. Pak Dirga mulai sadar. Apa yang terjadi padaku? Pak Dirga hilang kesadaran dan terus mencari Miko. Bahkan menghajar kami yang coba menahan Pak Dirga. Beruntung kakek Darius datang dan membuat Pak Dirga sadar. Sial. Maafkan aku, karena aku sudah menghajar kalian semua. Yang aku ingat terakhir kali, aku bertemu dengan Helios. Dirga, apa kau tahu keberadaan Helios? Aku tidak tahu keberadaannya. Aku tidak ingat apapun setelah kejadian itu. Jadi kau tidak tahu keberadaannya? Apa kau ingin menyerangnya? Sepertinya itu percuma. Helios dengan kelompoknya saat ini bertambah kuat. Kita tidak akan bisa melawannya. Kau benar juga. Lalu, apa kita tetap diam di sini, tidak melakukan apa-apa, sementara rantai jiwa terus menyerang semua wilayah? Dulu yang bisa melawannya hanya kelompok mata merah. Tapi kelompok mata merah saat ini hanya tersisa Miko. Itu benar. Bahkan aku nggak yakin Miko bisa mengalahkannya. Karena dulu saja yang bisa mengusir rantai jiwa itu para petinggi mata merah. Sedangkan kekuatan Miko belum bisa disamakan dengan kekuatan para petingginya. Ya, rantai jiwa datang terlalu cepat. Jangan remehkan Miko. Aku yakin Miko bisa mengalahkannya. Miko tidak pantas untuk diremehkan. Kita lihat saja nanti. Sudah lama kita tidak berjumpa setelah perang.
Sekarang aku kembali. Pasti saat ini kau berpikir rantai jiwa sudah habis karena kekalahan perang dulu. Tapi kau salah. Aku datang untuk balas dendam. Helios, seharusnya kau mati. Para petinggi rantai jiwa memang mati karena serangan kelompok kekuatan mata. Tapi aku tidak. Aku berhasil kabur. Dan sekarang, aku kembali untuk membalaskan dendam para petinggi rantai jiwa yang sudah lebih dulu mati. Aku tidak akan biarkan itu terjadi. Aku datang untuk menghabisi seluruh wilayah kekuatan mata. Dan yang pertama akan aku habisi adalah kelompokmu, kelompok mata hitam. Setelah itu, wilayah lainnya, termasuk si mata merah yang tersisa. Brengsek! Aku merasakan kekuatannya memang sangat besar. Tapi aku tidak akan menyerah begitu aja. Aku tidak akan merelakan kematianku di tangannya. Ayo kita mulai. Dia menghilang. Sepertinya aku tahu keberadaan rantai jiwa. Di mana mereka? Chris. Mereka pasti di Freya. Apa? Rantai jiwa di Freya? Rantai jiwa di Freya? Apa Pak Dirga yakin? Target utama mereka memang Miko si mata merah. Tapi Miko bukanlah satu-satunya incaran mereka. Rantai jiwa juga mengincar semua kelompok kekuatan mata. Dan aku yakin, sebelum mereka menemukan Miko, mereka akan menyerang kelompok mata hitam terlebih dahulu di Freya. Bangsat! Kakek, aku perlu bantuanmu. Apa maksudmu? Tolong bawa aku ke Freya. Tapi, aku mohon. Felix. Iya, Raja. Ini sudah waktunya. Raja. Sesaat lagi kekuatanku seluruhnya akan tersegel di tubuh Miko. Dan setelah itu aku akan pergi. Lalu Miko, aku titip Miko padamu. Iya, Raja. Raja!